Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Semen Kidul, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Semen Kidul. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah ke hadirat beliau Rasulullah SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua sambutan, acara ketiga penyampaian aksi nyata budaya positif oleh CGP Angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro yaitu Bapak Munasir SPD. Acara yang keempat penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua sambutan dari Kepala SD Negeri Semen Kidul yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Eko Sugeng Priyono. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas segala rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat, hidayah, inayah taufiknya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul dalam acara aksi nyata calon CGP kita Angkatan 9 Bapak Munasir dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada pagi ini. Di sini kita akan menerima materi dari calon CGP kita, yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga dengan adanya aksi nyata ini memberikan kita penyemangat dalam memberikan pembelajaran yang berpusat pada siswa sehingga siswanya nanti akan menjadi aktor utama dalam pembelajaran dengan guru hanya mendampingi. Semoga dengan acara ini pun akan menjadi penyemangat kita semua bagi Bapak Ibu guru untuk nantinya segera untuk mengikuti calon guru penggerak untuk mengejar atau mengikuti jejak Bapak kita Bapak Munasir. Saya kira cukup sekian Bapak Ibu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara yang ketiga penyampaian aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Bapak Munasir SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hadir di ruang kelas 6 dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya semua itu atas nikmat Allah yang luar biasa, yaitu nikmat sempat, nikmat umur panjang, dan nikmat sehat. Patut kita bersyukur dengan ucapan hamdalah bersama, alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana atas petunjuknya, atas bimbingannya kita semua mengerti mana yang benar itu benar dan mana yang salah adalah salah. Ketiga kalinya izinkan
Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Semen Kidul, Bapak Eko Sugeng Priyono, SPD SD, dan Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Semen Kidul yang kami hormati. Izinkan dalam kesempatan ini saya akan memaparkan yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Dalam budaya positif ini tentu adalah cara kita mengimplementasikan kepada siswa-siswi dalam apa itu berbudaya positif. Yang pertama yaitu terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif yang berarti kita mengedepankan kedisiplinan dalam bekerja dan tepat waktu, melaksanakan tugas dengan sungguh. Hal itu juga bisa menjadikan motivasi kita bersama, yaitu terkait dengan disiplin positif. Dalam berdisiplin positif tentunya ada nilai-nilai kebajikan, yaitu perubahan paradigma. Bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku, karena perilaku itu mencerminkan kita dalam memperbaiki cara utama kita. Maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas kedisiplinan tersebut. Karena kita sebagai seorang pendidik tentunya sebagai teladan. Apa kita disiplin waktu, insya Allah anak-anak juga akan mencontoh kita. Oh, ternyata Bapak Ibu guru hadir lebih awal. Hal itu mewujudkan kedisiplinan kita. Kedisiplinan juga mempunyai makna. Tujuan dari disiplin adalah positif, adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan kedisiplinan itu murid-murid menjadi motivasi. Mereka memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan berpengaruh pada anaknya hukumnya atau hadiah. Jadi kalau anak terlambat tentunya memberi hukuman yang mendidik, tapi bukan hukuman yang tidak mendidik. Hal itu kita harus mempunyai konsep, yaitu bukan suatu peraturan, namun kita rubah menjadi keyakinan kelas bersama. Sekarang nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang mendunia, yaitu terkait profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlakul mulia, mandiri, bernalar Kristus, berbhinneka global, bergotong royong, dan kreatif. Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang kedua, yaitu memberi motivasi perilaku manusia. Satu, eksplorasi mandiri. Dengan mengeksplorasi mandiri kita, menjadi contoh kita, menjadi teladan kepada anak-anak didik kita dan panjenengan semua sebagai teman sejawat untuk saling menghargai dan memberi motivasi, yaitu terkait hal-hal yang positif. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dengan motivasi tersebut, kita akan memperoleh penghargaan dari teman, dari orang lain. Oh, guru tersebut datang tepat waktu. Tapi itu bukan tujuan utama seorang guru, namun adalah menanamkan sikap yang baik, memberi contoh yang baik untuk menanamkan anak itu bahwa disiplin itu adalah kunci dari kesuksesan.
Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sekarang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, kalau peraturan itu berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu sudah dibuat, disepakati bukan dari kelas tersebut, namun dari peraturan sekolah dan guru-gurunya. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat dari guru kelas dan anak-anak didik untuk mensepakati keyakinan kelas tersebut. Keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau keyakinan kelas itu tidak terperinci, yang penting disepakati bersama. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contoh kecil, siswa kelas 6 jam 7 sudah masuk ruang kelas. Itu sudah disepakati. Apabila terlambat, berarti siswa tersebut tidak boleh masuk ke dalam ruang kelas. Itu yang contoh pertama. Contoh kedua, siswa pada hari Senin memakai atribut atau seragam lengkap. Apabila, contoh kecil, jilbabnya sudah disepakati keyakinan kelas bahwa anak perempuan itu memakai jilbab putih. Apabila anak tersebut memakai jilbab merah atau hitam, maka dia dilarang untuk mengikuti upacara karena sudah menjadi keyakinan kelas bersama. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas itu tidak memberatkan anak, yang penting sudah menjadi kesepakatan bersama. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sudah memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita itu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Jadi dari 5 tersebut, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang kelima, restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu mempunyai 5 posisi kontrol. Sebagai guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Guru bisa menghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Yang ketiga, restitusi yang ketiga yaitu teman. Kita sebagai pendidik, guru juga bisa menjadi teman kepada anak didik kita. Untuk apa? Untuk tidak menyakiti murid, namun agar tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini
berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Dengan tindakan kita yang mengibaratkan murid itu sebagai teman kita, maka murid-murid yang melakukan kesalahan dengan kesadaran dirinya akan tersadar, oh saya melakukan kesalahan tersebut. Next. Yang keempat, restitusi yang keempat yaitu sebagai pemantau. Guru juga akan memantau bagaimana anak itu sudah menerapkan keyakinan kelasnya atau tidak. Hal ini memantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya dengan menggunakan sanksi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Yang kelima, sebagai manajer, guru juga sebagai pemimpin pembelajaran, mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut kita perlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi diri sendirinya. Setelah kita menjadi manajer untuk siswa kita, akhirnya siswa-siswa itu terjalin mempunyai mindset, mempunyai pemikiran yang hebat bahwa dia juga bisa menjadi pemimpin-pemimpin pada dirinya sendiri. Yang keenam yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu proses 3 tahapan tertentu yang didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu langkah teori kontrol. Yang satu, menstabilitas identitas, stability the identity. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku mempunyai alasan. Yang ketiga, menanya keyakinan kelas kita untuk sebagai motivasi internal. Jadi segitiga restitusi itu mempunyai 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan. Jadi kita menanya, apa kesalahan kamu? Nah, apa yang kamu perbuat itu merugikan orang lain apa tidak? Kita menstabilkan. Karena apa? Dengan menstabilkan itu, dia akan tergugah hatinya bahwa yang dilakukan adalah salah. Jadi kita itu mencuri hatinya dalam untuk menyebutkan kesalahan-kesalahannya. Yang kedua, tindakan yang salah. Dia sadar bahwa tindakan yang dilakukannya itu salah. Tujuan utama itu adalah bahwa dia menyadari. Kita juga harus memberi motivasi dengan mengatakan, nah, semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Dalam kesalahan itu, mari kita melakukan perbaikan diri. Yang ketiga, menayakkan keyakinan kelas. Nah, apakah yang kamu lakukan itu sudah melanggar keyakinan kelas yang kita kesepakati bersama? Jadi dari ketiga ini, sebagai guru harus memahami segitiga restitusi. Dari yang terakhir terkait segitiga restitusi, yaitu semua panjenengan semua diharapkan nantinya tetap belajar terkait dengan segitiga restitusi, yaitu terkait pertama yaitu menstabilisasikan keadaan kelas, yang kedua sebagai pemantau, yang ketiga mengambil tindakan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi wawasan panjenengan semua, menjadi motivasi panjenengan semua, dan tentunya menjadi apa? Panjenengan lebih paham terkait bagaimana kita
menangani problem-problem masalah di lembaga kita sendiri, khususnya di kelas-kelas panjenengan. Terima kasih atas waktunya. Wafaqallahu ma yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Semua baik ya? Lihat kanan kirimu masih ada yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Berarti semua sehat walafiat. Anak, pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan mengajak kalian belajar bersama, berdiskusi bersama yang berkaitan dengan keyakinan kelas kita. Jadi keyakinan kelas itu sebuah peraturan yang ada di kelas kita. Antara Bapak dan kalian menyepakati bersama terkait dengan keyakinan kelas. Kalian berkeinginan kelas kalian nyaman apa tidak? Halo? Punya keinginan kelas kalian nyaman apa tidak? Jawab dong. Punya keinginan kelas kalian aman apa tidak? Punya keinginan kalian kelas kalian ini bersih apa tidak? Punya keinginan kita disiplin waktu apa tidak? Dari situ kalian dan Pak Munasir berkolaborasi bersama tentang apa? Tentang keyakinan kelas. Nanti Bapak akan membagikan sebuah kertas atau pamflet ini untuk kalian tulis keinginan kelas apa yang kalian inginkan. Paham anak-anak? Setelah kalian tulis, nanti kalian tempel di papan tulis ini. Nanti setelah kita tempel, nanti kita buat kesepakatan bersama. Sudah siap? Nah, saya bagi. Ditulis ya. Nggak boleh dibalik, nanti kalau dibalik nggak bisa lengket. Ditulis ya. Bagaimana anak-anak, sudah membuat keyakinan kelas kalian? Sudah kalian catat yang kalian harapkan? Coba langsung dari Mas Kevin, taruh di sini. Lanjut, Mas Ali. Lanjut, Mas Soe. Mas Zaki. Mas Eka.
Tadi kalian sudah menempel, yaitu keyakinan-keyakinan kelas, yaitu terkait kalimat-kalimat positif yang sudah kalian tulis dan sudah kalian tempel. Mari kita kerucutkan kalimat-kalimat tersebut menjadi keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama. Yang pertama yaitu disiplin waktu dan pakaian. Nomor 1 ya, disiplin waktu dan pakaian. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Yang ketiga, saling menghormati. Saling menghormati dan menyayangi. Yang keempat, belajar dengan nyaman. Belajar dengan nyaman. Yang kelima, membiasakan mengucap bila memerlukan pertolongan, minta tolong. Minta tolong. Setelah ditolong, mengucapkan terima kasih. Dan membiasakan bila salah mohon maaf. Anak-anak, berarti sudah menjadi kesepakatan kita, yaitu yang pertama disiplin waktu dan pakaian. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Yang ketiga, saling menghormati dan menyayangi. Yang keempat, belajar dengan nyaman. Yang kelima, minta tolong, terima kasih dan mohon maaf. Yang kelima ini maksudnya gini, jika kalian mau minta tolong pada orang, mengucapkan minta tolong. Apabila sudah ditolong, mengucapkan terima kasih. Jika salah, membiasakan kalimat mohon maaf. Dari kelima keyakinan kelas yang sudah kita sepakati anak-anak, ya, mari kita laksanakan keyakinan kelas yang ada di kelas ini. Supaya apa? Supaya keyakinan kelas ini bisa terlaksana dengan baik, maka kalian harus melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Semoga keyakinan kelas ini menjadi awal yang baik untuk kita, untuk kelas kita, supaya pembelajaran lebih nyaman, aman, dan menyenangkan. Sekian dari Bapak, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Azhara, kelas 6 SD Negeri Semanggido. Tadi saya dan teman-teman membuat keyakinan kelas. Alhamdulillah kami sangat senang. Terima kasih Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yasriati, guru kelas 4 SD Negeri Semanggido, Kecamatan Sukoserjo. Hari ini saya akan memberikan umpan balik kepada Bapak Munasir tentang aksi nyata 1.4 budaya positif. Terima kasih atas ilmunya dan sosialisasi yang telah disampaikan, agar bermanfaat dan berguna untuk teman-teman guru serta siswa yang ada di Semanggido.
tetap semangat dan sukses selalu untuk Pak Munasir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.